kudus-Mu ya Tuhan yang kami inginkan pada hari ini untuk mengajari kami agar kami Tuhan dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kami di Minggu Ekologi hari ini. Tuhan Yesus, hadirlah, terimalah doa kami ini. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Ekologi saat ini yang tertulis Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 13 hingga ayat 24. Kita membaca secara responsorial. Mazmur 104 ayat 1 hingga ayat 3 dan juga ayat 13 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalamnya. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Minggu Ekologi yang ditandai dengan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita mencoba menghitung perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak akan cukup waktu untuk menyebutkannya satu persatu. Intinya, kita akan kagum dengan ciptaan Tuhan. Kita akan kagum dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pernahkah kita mengherankan apa yang ada di dalam tubuh kita ini? Karena di sana ada jutaan saraf, jutaan otot yang sangat halus, tetapi tersusun dengan rapi. Organ tubuh yang tersusun rapi sehingga bisa melakukan fungsinya masing-masing. Sedemikian rupa membuat kita tetap hidup
dan membuat kita tetap sehat. Jaringan otak manusia membuat kita hidup. Jaringan otak manusia sudah lebih dari cukup menunjukkan kebesaran Sang Pencipta yang sangat luar biasa. Siapa yang menciptakan itu? Yang pasti seperti apa yang kita telah saksikan tahati dakon, bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Di dalam kita yang kita pakai sekarang ini, yang sangat luar biasa ciptaan Tuhan. Apakah kita pernah mensyukurinya kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam tubuh kita? Saudara-saudara yang kekasih, itulah ajakan pemazmur untuk Minggu Ekologi pada saat ini, agar kita memuji, memuliakan, dan mengagungkan perbuatan Tuhan yang sangat besar, yang sangat indah. Pemazmur mengajak kita agar kita bersama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena perbuatan ajaib. Pemazmur di sini mengagungkan kehebatan ciptaan Tuhan dengan langit, ciptaan Tuhan dengan di bumi ini. Manusia hidup berhubungan dengan waktu, karena hidup bukan hanya suatu keadaan, tetapi lebih daripada itu, ia menjadikan sebuah perjalanan. Bagi kita manusia, hidup mempunyai tujuan. Itu sebabnya kita selalu mengarahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Karena kita mempunyai tujuan. Karena waktu yang dijalaninya tidak hanya tentang berapa lama ia hidup atau berapa lama dia berhenti atau berhenti pada kematian. Tetapi ia percaya akan diteruskan dalam sebuah kekekalan. Itulah yang kita inginkan, ke sebuah kekekalan yang akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Manusia diciptakan Tuhan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kemuliaan bagi Allah. Itulah kehadiran kita di dunia ini. Di minggu-minggu yang lalu kita telah diingatkan bahwa orang Kristen, orang yang beriman, menjadi pola, menjadi patron di tengah-tengah dunia ini. Kita diciptakan sebagai orang percaya menjadi kepala yang tetap bisa dipercayai dan dia diikuti, dan dia memberikan teladan kepada yang lain. Kita telah mengatakan manusia diciptakan Tuhan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kemuliaan bagi Allah. Tentu ada caranya. Bagaimana cara kita untuk memuliakan atau mengutamakan atau hidup kita ini membuat memuji kemuliaan bagi Tuhan? Tentu
mendayagunakan seperti yang kita katakan tadi, bahwa kita menjadi patron di tengah-tengah dunia ini. Mendayagunakan hidupnya untuk menjadi patron, mengelola dan mengembangkan hidupnya di waktu yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita telah mengikuti acara demi acara tadi, bahwa kita dipanggil untuk melestarikan, untuk memperbaiki ciptaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah hidup ini menjadi berarti jika kita memakai hidup kita ini berbuat hal-hal yang baik, yang memiliki tujuan yang berkaitan erat dengan memuliakan Tuhan. Teks khotbah kita berkaitan erat dengan keberadaan makhluk ciptaannya antara kita manusia dengan ciptaan yang lain. Bagaimana Allah yang mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka memelihara, dalam rangka menjaga dan maupun mempersiapkan agar kehidupan ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan indah atau sukacita. Allah sang pemazmur dan juga ciptaan Tuhan memuliakan Tuhan karena ciptaannya yang begitu indah dan sangat indah. Alasan bagi orang, bagi semua ciptaannya mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengarahkan manusia untuk selalu bersyukur setiap hari atas segala pembagian dan atas segala pergantian waktu serta musim yang membuat dinamika dan irama kehidupan menjadi teratur sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menciptakan secara teratur. Tuhan menciptakan teratur dan menginginkan kita teratur. Kita menjadi teratur seperti mana Tuhan menciptakan bumi ini dan menciptakan pagi, menciptakan siang, sore dan malam secara teratur. Semuanya ini menentukan hidup ciptaan Tuhan menjadi teratur. Apakah ada di antara kita yang tidak teratur di sini? Itu perlu dipertanyakan. Apakah kita hidup semau kita dan tidak bisa diatur? Ada orang yang tidak dia bisa diatur, dan cara bagaimanapun dibuat tidak mau diatur. Itulah orang yang tidak peduli kepada Tuhan penciptanya. Kalau kita peduli kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan seperti apa yang kita saksikan setiap hari di dalam hidup kita, pasti kita akan mengikuti jejak, mengikuti apa yang ditentukan oleh Tuhan. Kita dibuat dengan teratur pagi, siang, sore, dan malam. Kita memakai itu dengan teratur. Di pagi hari apa kita kerjakan, di siang hari, di sore hari, di malam hari Tuhan memberikan kita agar kita istirahat di sana. Jika ketika kita istirahat, di sanalah binatang-binatang mencari makanannya untuk menghidupi dirinya. Semua ini menentukan hidup ciptaan Tuhan. Tuhan Allah telah menciptakan dunia ini dalam keteraturan
sehingga segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi ciptaannya, bagi orang yang percaya, bagi kita yang mengenal Tuhan. Bulan dan matahari sebagai penentu waktu, seluruh ciptaan lainnya ikut serta tunduk dalam perputaran waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada mampu, seorang pun tidak ada yang mampu melawan apa yang telah diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tunduk kepadanya. Pantas seluruh makhluk memanjatkan pengakuan akan rasa syukur untuk apa ciptaan Tuhan bagi mereka. Apa yang ada di sekitar kita adalah untuk kenikmatan hidup seluruh ciptaannya, seperti yang ditulis dalam ayat 24 nats kita yang kita baca tadi. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Penegasan kebijaksanaan Tuhan yang menyertai penciptaan bumi menjadi alasan bagi umat percaya untuk menerima pengajaran bahwa segala sesuatu telah dijadikan Tuhan dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Bagaimana laut yang sangat luas dan isinya dengan beragam jenis bentuk ikan-ikan di laut yang memberikan kepada kita kesehatan, seluruhnya mendatangkan kebaikan untuk ciptaannya. Masing-masing makhluk hidup menerima makanan dan bagiannya masing-masing dari Sang Pencipta. Itu sudah ada diberikan, apa untuk manusia, apa untuk binatang yang lainnya telah diciptakan oleh Tuhan, telah disediakan agar semua ciptaannya itu indah dan bisa menikmati. Penyertaan ini menekankan bahwa Allah menciptakan segalanya. Demikian pula segala sesuatu telah dipersiapkan untuk yang diperlukan oleh ciptaannya dan untuk kelanjutan hidup ciptaannya, dan segala apa yang dibutuhkan ciptaannya telah diatur oleh Tuhan, telah disediakan oleh Tuhan. Pemazmur menginginkan agar terciptanya atas keindahan itu kita memeliharanya. Kita diajak untuk memeliharanya agar ciptaan Tuhan terpelihara dengan indah. Tetapi ibu bapak, saudara-saudara sekalian, begitu hancurnya ciptaan Tuhan yang begitu indah oleh tangan-tangan jahil terakhir ini. Terjadi banjir bandang, terjadi kebakaran hutan, terjadi penebangan hutan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Begitu indahnya ciptaan Tuhan diberikan kepada kita, tetapi manusia, tangan-tangan jahil merusak ciptaan Tuhan yang begitu indah, sehingga terjadi pencemaran udara, membuat penyakit kepada ciptaannya dan juga kepada kita. Dan banyak lagi kejahatan
keluar biasaan oleh orang-orang yang diciptakan Tuhan, yang sebenarnya untuk melestarikan atau sebenarnya untuk menjaga ciptaan itu agar tetap indah. Tetapi apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Sekarang kita lihat kadang-kadang dari yang jauh kita melihat seolah-olah hutan masih indah, masih rimbun. Tetapi jika kita memasuki ke dalam, sudah gundul. Dan jangankan hanya itu Ibu Bapak, kita wajib melestarikan alam semesta untuk kita wariskan kepada keturunan kita. Kalau kita mengatakan hutan, mungkin kita yang ada di sini, mungkin kita tidak ikut untuk merusak hutan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi juga mungkin kita ikut merusak lingkungan kita, membuang sampah dengan sembarangan. Dan jangan-jangan di tempat kita, bahkan kita telah bersama untuk memperindah lingkungan gereja kita ini juga. Ini tidak bisa kita jaga bersama. Kita lihatlah nanti setelah pulangnya kita keluar dari gereja ini, kita lihat kiri kanan tisu, botol aqua, gelas aqua dengan bungkus permen masih berserak di mana-mana. Kadang-kadang kalau saya lihat yang baik hati datang dari rumah cepat ke gereja ini waktu PA perempuan atau mau olahraga lansia, mengutip sampah-sampah yang kita buang. Apakah itu bukan merusak lingkungan kita? Selain daripada memperindah, jika kita turuti aturan, begitu banyak tempat-tempat sampah disediakan untuk tempat membuang sampah di sana. Mengapa kita harus membuang itu dengan sembarangan? Jika itu saja tidak bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa melakukannya, melestarikannya di tempat-tempat yang lain? Jika lingkungan gereja kita ini saja tidak bisa kita untuk menjaga kebersihannya, apalagi di sana sini. Apakah bisa kita menjaganya? Mari kita Bapak Ibu, dari hal yang kecil, kalau kita pergi berjalan kemana, jika kita makan permen, kantongi. Sesampainya kita di rumah, kita buang di tempatnya, di tempat sampah. Jangan membuang sampah. Itu juga dikatakan sebahagian daripada iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Bagaimana kita membersihkan hati yang di dalam, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, sedangkan yang terlihat itu saja tidak bisa kita bersihkan, tidak bisa kita menjaga. Oleh karena itu, marilah bertanggung jawab. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab. Semua orang dipanggil untuk bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam ini. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban tentang pelestarian alam ini kepada kita masing-masing. Di penghakiman terakhir kita akan dituntut sesuai dengan perbuatan kita. Oleh karena itu, mari kita kerjasama.
menunjukkan iman kita berbuat hal-hal yang baik dan juga menjaga kelestarian alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita bekerja, mari kita berbuat, mari kita saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan demi kita, demi keindahan, demi kebahagiaan umat ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami hari ini di Minggu Ekologi ini Tuhan, agar kami menjaga diri kami dan menjaga aturan dan peraturan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami Tuhan sehat dan bisa menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan telah mengajarkan kepada kami hari ini untuk menjaga kelestarian alam yang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan, agar kami juga ikut melestarikan, menanam pohon di tempat yang bisa kami tanam sebagai bukti ketaatan kami di keteraturan yang Tuhan berikan, agar menjaga alam ini indah, agar menjaga alam ini bersih. Jika alam ini bersih, kami bisa hidup dengan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami saling mengingatkan, biarlah kami saling membangkitkan semangat dengan teman-teman kami, supaya kami tahu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan, ampuni kami, agar kami Tuhan dapat hidup bersukacita menantikan hari Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa permohonan kami ini. Amin. Mari kita memuji memuliakan Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu pujian Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan berikutnya.